Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 3. Di sini akan membahas tentang pendekatan strategi dan teknik pengelolaan kelas. Nah, pertama-tama saya akan memperkenalkan terlebih dahulu siapa saja anggota dari kelompok 3. Yang pertama yaitu Sri Mulyani, M. Irham, Anissa Febriatina, Isna Mukarramah, Yuyun Septiana, dan Elisa Salim. Selanjutnya, kepada pemateri dipersilakan untuk menjelaskan materinya. A. Pendekatan teknologi informasi. Pendekatan teknologi informasi dalam pengelolaan kelas berasumsi bahwa pembelajaran tidak cukup hanya dengan kegiatan ceramah dan transfer pengetahuan, bahwa pembelajaran yang modern perlu memanfaatkan penggunaan teknologi dan informasi di dalam kelas. Guru perlu memahami dalam pembelajaran teknologi dan informasi tidak hanya terfokus pada teknologi komputer saja. Guru juga berkepentingan untuk memilih dan menentukan teknologi dan informasi apa yang ingin dibutuhkan. Pembelajaran berbasis teknologi dan informasi akan mempermudah proses pembelajaran. Pada pendekatan ini, guru sering menggunakan media pembelajaran teknologi dan informasi yang mendukung proses pembelajaran yang membuat kondisi di dalam kelas tidak terasa jenuh dengan memperlihatkan gambar atau video lewat LCD yang membangkitkan semangat belajar siswa. Pendekatan konseling. Konseling atau penyuluhan adalah hubungan tatap muka antara konselor dan klien dalam rangka membantu klien untuk mencapai tujuan-tujuan di atas. Dalam hal ini, konseling merupakan inti kegiatan dan salah satu teknik utama dalam bimbingan. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa semua konseling merupakan kegiatan bimbingan, tetapi tidak semua kegiatan bimbingan masuk ke dalam konseling. Dasar pemikiran penyelenggaraan bimbingan dan konseling di sekolah atau madrasah bukan semata-mata terletak pada ada atau tidak adanya landasan hukum atau perundang-undangan atau ketentuan dari atas, namun yang lebih penting adalah menyangkut upaya memfasilitasi peserta didik yang selanjutnya disebut konseling agar mampu mengembangkan potensi dirinya atau mencapai tugas-tugas perkembangannya, atau menyangkut aspek fisik, emosi, intelektual, sosial, dan moral spiritual. Konseling merupakan salah satu teknik dalam pelayanan bimbingan di mana proses pemberian bantuan itu berlangsung melalui wawancara dalam serangkaian pertemuan langsung dan tatap muka antara guru atau konselor dengan klien. Itu mampu memperoleh pemahaman yang lebih baik terhadap dirinya, mampu memecahkan masalah yang dihadapinya, dan mampu mengarahkan dirinya untuk mengembangkan potensi yang dimilikinya ke arah perkembangan yang optimal, sehingga ia dapat mencapai kebahagiaan pribadi dan kemanfaatan sosial. Sekian dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Ya, perkenalkan nama saya Muhammad Irham, NIM 1910125210088. Nah, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya tadi. Nah, pada umumnya teknik-teknik atau pendekatan yang digunakan dalam bimbingan mengambil dua pendekatan, yaitu pertama pendekatan secara kelompok atau group guidance, dan yang kedua yaitu pendekatan secara individual atau individual guidance counseling. Yang pertama yaitu bimbingan kelompok atau group guidance. Nah, teknik ini dipergunakan dalam membantu siswa atau sekelompok siswa dalam memecahkan masalah-masalah dengan melalui kegiatan kelompok, yaitu yang dirasakan bersama kelompok atau bersifat individual, yaitu dirasakan oleh individu sebagai anggota kelompok. Teknik ini membawa keuntungan pada diri siswa, diantaranya yang pertama yaitu menghemat waktu dan tenaga, yang kedua menciptakan kesempatan bagi semua siswa untuk berinteraksi dengan konselor, yang memungkinkan siswa lebih berkeinginan membicarakan perencanaan masa depan atau masalah pribadi sosial. Dan yang terakhir yaitu menyadarkan siswa bahwa kenyataan yang sama juga dihadapi oleh teman-temannya, sehingga mereka terdorong untuk berusaha menghadapi kenyataan itu bersama-sama dan saling mendiskusikannya.
Ya, yang kedua yaitu individual guidance counseling atau bimbingan konseling individu. Nah, pada bimbingan konseling individu ini yaitu bimbingan konseling yang memungkinkan klien mendapat layanan langsung tatap muka dalam rangka pembahasan dan pengentasan permasalahan yang sifatnya pribadi yang dideritanya. Dalam konseling ini, hendaknya konselor bersikap penuh simpati dan empati. Simpati artinya menunjukkan adanya sikap turut merasakan apa yang dirasakan oleh klien. Dan empati artinya berusaha menempatkan diri dalam situasi diri klien dengan segala masalah-masalah yang dihadapinya. Dengan sikap ini, klien akan memberikan kepercayaan sepenuhnya kepada konselor, dan ini sangat membantu keberhasilan konseling. Ya, selanjutnya yaitu pendekatan disiplin diri. Disiplin adalah kecenderungan siswa untuk mematuhi harapan guru dalam berperilaku. Karena itu, disiplin adalah seperangkat kondisi dinamik yang ada dalam diri siswa, individual maupun kolektif, yang dinampakkan dalam kelas dalam batas-batas ketertiban dan kepantasan. Disiplin bukanlah sesuatu yang guru kerjakan, dalam arti bahwa guru mendisiplinkan siswa. Disiplin diperumit lebih lanjut oleh aspek emosionalnya, khususnya dalam kasus intervensi guru dengan ketidakterimaan siswa. Oleh sebab itu, agar kelas menjadi lebih baik, maka diperlukan pengelolaan kelas yang baik pula. Pengelolaan kelas ini selain sebagai pendukung terjadinya gairah proses belajar dan pencapaian prestasi belajar yang tinggi, sekaligus dapat meningkatkan sikap positif disiplin pada siswa. Menurut Wayne 1991 dalam Natalia 2018 bahwa untuk sekolah dasar pengembangan karakter atau positif disiplin lebih banyak didasarkan aktivitas kelas. Oleh karena itu, guru dalam mengorganisasikan berbagai kegiatan di kelas haruslah membuat nilai-nilai karakter disiplin di dalamnya. Sekian dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Yuyun Septiana, NIM 1910-12-53-265, nomor absen 52. Sini saya akan menjelaskan pendekatan selanjutnya, yaitu pendekatan pendidikan atau pendidikan keefektifan pendidik. Pendekatan atau approach merupakan pandangan filsafat terhadap subjek matter yang harus diajarkan, dan selanjutnya melahirkan metode belajar. Dari uraian tersebut dapat dikemukakan bahwa pendekatan merupakan proses kegiatan yang dilakukan dalam hal mendekati sesuatu. Jika dikaitkan dengan pendekatan pendidikan, berarti suatu proses kegiatan, perbuatan, dan cara mendekati bidang pendidikan sehingga mempermudah pelaksanaan kegiatan pendidikan tersebut. Jika dalam kegiatan pendidikan, metode berfungsi sebagai cara mendidik, maka pendekatan berfungsi sebagai alat bantu agar pengguna metode tersebut mengalami kemudahan dan keberhasilan. Pendidikan tidak akan efektif jika tidak melakukan pendekatan. Ketiga, menyampaikan sesuatu materi dalam proses belajar mengajar. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pendekatan pendidikan adalah proses, cara, atau perbuatan mendekati yang dilakukan oleh seorang guru kepada peserta didik untuk menciptakan proses pembelajaran yang efektif dan efisien. Dalam mengajar, guru harus pandai menggunakan pendidikan secara arif dan bijaksana. Pandangan guru terhadap siswa akan menentukan sikap dan perbuatannya. Selanjutnya yaitu pendekatan manajerial atau instruksional. Pendekatan manajerial atau lebih umum dengan istilah pendekatan manajemen adalah sebuah pendekatan yang bersifat sistematis karena pengelolaannya yang teratur dalam melibatkan unsur-unsur yang terpadu di dalam proses pembelajaran. Manajemen kelas merupakan salah satu kegiatan yang perlu dipersiapkan sedemikian rupa untuk mendukung pembelajaran aktif. Menurut Profesor Dr. Koni Semiawan, membagi manajemen kelas menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama, pengelolaan kelas, yang kedua, pengelompokan siswa melayani kegiatan belajar mengajar, yang ketiga, tutor sebaya.
Perlu kita tahu, tugas utama guru adalah menciptakan suasana di dalam kelas agar terjadi interaksi belajar yang dapat memotivasi siswa untuk belajar dengan baik dan sungguh-sungguh. Untuk itu, guru yang memiliki kemampuan untuk melakukan interaksi belajar mengajar yang baik. Salah satu kemampuan yang sangat penting adalah kemampuan mengatur kelas. Untuk menciptakan suasana yang dapat menumbuhkan gairah belajar, meningkatkan prestasi belajar siswa, dan lebih meningkatkan guru memberikan bimbingan dan bantuan terhadap siswa. Dalam pembelajaran, diperlukan pengorganisasian kelas yang memadai. Pengorganisasian kelas adalah suatu rentetan kegiatan guru untuk menumbuhkan dan mempertahankan organisasi kelas yang efektif, yang meliputi yang pertama tujuan pembelajaran, yang kedua mengatur penggunaan waktu yang tersedia, yang ketiga mengatur ruang dan perabotan pelajaran di kelas, yang keempat mengelompokkan dalam belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Isna Mukaramah dengan NIM 1910-125-320060, nomor absen 51. Di sini saya akan meneruskan penjelasan materi selanjutnya, yaitu pengorganisasian kelas adalah suatu rentetan kegiatan guru untuk menumbuhkan dan mempertahankan organisasi kelas yang efektif yang meliputi yang pertama, tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran merupakan pangkal tolak keberhasilan dalam mengajar. Makin jelas rumusan tujuan, makin mudah menyusun rencana dan melaksanakan kegiatan belajar siswa dalam melaksanakan kegiatan belajar di bawah bimbingan guru. Yang kedua, waktu. Waktu yang tersedia dalam jadwal untuk setiap pelajaran, untuk setiap catur bulan, dan untuk 1 tahun pelajaran yang sangat terbatas. Karena itu, diperlukan pengaturan waktu yang tersedia. Melalui pengaturan waktu yang tersedia, diharapkan siswa dapat melakukan berbagai kegiatan belajar untuk mencapai tujuan pembelajaran. Yang ketiga, pengaturan ruang belajar. Penyusunan dan pengaturan ruang belajar hendaknya memungkinkan siswa duduk berkelompok dan memudahkan guru bergerak secara leluasa untuk membantu siswa dalam belajar. Dalam pengaturan ruang belajar, beberapa hal yang berikut perlu diperhatikan, yaitu yang pertama, ukuran dan bentuk kelas, bentuk serta ukuran bangku dan meja siswa, jumlah siswa di dalam kelas, jumlah siswa di dalam setiap kelompok, jumlah kelompok di dalam kelas, komposisi siswa dalam kelompok atau siswa pandai dengan siswa kurang pandai, pria dengan wanita. Lalu yang keempat, pengaturan siswa dalam belajar. Kegiatan belajar siswa disesuaikan dengan minat dan kebutuhan siswa. Ada siswa yang dapat belajar sendiri dan ada pula yang dapat belajar secara berkelompok. Oleh karena itu, perlu pengelompokan belajar di dalam penyusunan anggota kelompok. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, yaitu yang pertama, kegiatan belajar apa yang akan dilaksanakan, atau individual, berpasangan, kelompok, atau klasikal. Yang kedua, siapa yang menyusun anggota kelompok? Apakah itu guru, siswa, atau guru dan siswa? Lalu yang ketiga, atas dasar apa kelompok itu selalu tetap atau berubah-ubah sesuai kebutuhan siswa dalam belajar? Selanjutnya yang kelima, pengelompokan siswa melayani kegiatan. Pembelajaran untuk mewujudkan suasana belajar di mana siswa menjadi pusat kegiatan belajar perlu organisasi kelas yang luas. Bangku, kursi, dan alat-alat lainnya mudah dipindahkan untuk kepentingan bekerja kelompok. Ruangan kelas dan segala fasilitas yang disediakan perlu diatur untuk melayani kegiatan belajar. Penempatan papan tulis tidak harus menetap di suatu tempat. Fasilitas
kelas hendaknya dapat melayani pemajangan hasil-hasil pekerjaan kelas. Dalam melayani kegiatan belajar aktif, pengelompokan siswa mempunyai arti tersendiri. Jadi, dibedakan dari pengelompokan yang sederhana sampai kompleks. Maka, pengelompokan siswa dapat dibedakan dalam 3 jenis, yaitu yang pertama, ada pengelompokan menurut kesenangan berkawan. Yang kedua, ada pengelompokan menurut kemampuan. Dan yang ketiga, pengelompokan menurut minat. Dan yang terakhir, ada tutor sebaya, siswa berfungsi sebagai guru. Di negara maju, percobaan menggunakan siswa sebagai guru atau tutor sebaya telah berlangsung dan menunjukkan keberhasilan. Di Indonesia sedang dicobakan. Dasar pemikirannya adalah siswa yang pandai dapat memberikan bantuan kepada siswa yang kurang pandai. Bantuan tersebut dapat dilakukan kepada teman sekelasnya di sekolah atau kepada teman sekelasnya di luar sekolah. Selanjutnya ada pendekatan sistem. Pendekatan sistem merupakan salah satu pendekatan yang dapat digunakan untuk menentukan kualitas proses pendidikan. Melalui pendekatan sistem, kita dapat melihat berbagai aspek yang dapat mempengaruhi keberhasilan suatu proses. Pendekatan sistem memiliki daya ramal yang kuat tentang keberhasilan suatu proses pembelajaran. Melalui sistem perencanaan yang matang, guru akan terhindar dari keberhasilan secara untung-untungan karena memang perencanaan disusun untuk mencapai hasil yang optimal. Dalam penggunaannya sendiri, pendekatan sistem dalam memandang pemecahan suatu masalah akan menggunakan logika berpikir bahwa suatu masalah disebabkan oleh faktor di mana masing-masing faktor akan saling mempengaruhi sebagai suatu kesatuan yang utuh dan mempunyai hubungan yang sistemik. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Perkenalkan, saya Sri Mulyani, nomor daftar hadir saya 8. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan selanjutnya mengenai pendekatan lingkungan, di mana pendekatan lingkungan ini merupakan suatu pendekatan yang dilakukan dalam proses pembelajaran untuk meningkatkan keterlibatan peserta didik melalui pemanfaatan sumber belajar, yang dimana pendekatan lingkungan ini beranggapan bahwa kegiatan pembelajaran akan menarik perhatian peserta didik jika apa yang dipelajari berasal dari lingkungan peserta didik. Menurut Aprija 2014, pembelajaran berdasarkan pendekatan lingkungan dapat dilakukan dengan 2 cara, yakni yang pertama, mengajak peserta didik ke lingkungan sekitar dalam proses pembelajaran untuk kepentingan pembelajaran. Yang kedua, mendatangkan sumber-sumber belajar dari lingkungan ke sekolah. Selanjutnya ada pendekatan konstekstual atau Contextual Teaching and Learning atau yang disingkat dengan CTL, di mana pendekatan konstekstual merupakan suatu pendekatan yang menekankan keterlibatan peserta didik secara penuh dalam proses pembelajaran agar dapat memahami materi yang dipelajari dan dapat mengaitkannya dengan situasi kehidupan nyata sehingga mendorong peserta didik untuk bisa menerapkannya dalam kehidupan peserta didik. Nah, dengan konsep itu diharapkan proses pembelajaran dapat bermakna bagi peserta didik. Perkenalkan, nama saya Andisa Febriatina, nomor absen 36 dengan NIM 191012522202120. Di sini saya akan melanjutkan pemaparan materi dari teman saya tadi. Menurut Surensyah dan kawan-kawan tahun 2014, ada 3 hal yang harus ditekankan dalam pendekatan kontekstual. Pertama, CTL menekankan kepada proses keterlibatan peserta didik untuk menemukan materi. Artinya, proses belajar menitik beratkan pada proses pengalaman secara langsung. Proses belajar dalam konteks CTL mengharapkan agar peserta didik tidak hanya menerima pelajaran, akan tetapi proses mencari dan menemukan materi pembelajaran sendiri. Kedua,
CTL mendorong agar peserta didik dapat menemukan keterkaitan antara materi yang dipelajari dengan situasi kehidupan nyata. Artinya, peserta didik dituntut untuk dapat menangkap keterkaitan antara pengalaman belajar di sekolah dengan kehidupan nyata. Hal ini bertujuan agar materi yang dipelajari oleh peserta didik tertanam erat dalam memori ingatan peserta didik sehingga tidak mudah dilupakan. Ketiga, CTL mendorong peserta didik untuk dapat menerapkannya dalam kehidupan. Artinya, tidak hanya mengharapkan peserta didik mampu memahami materi yang telah dipelajarinya, akan tetapi bagaimana materi pelajaran itu dapat diimplementasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Sekian pemaparan dari saya. Terima kasih.